Senja itu turun perlahan di langit dusun, meninggalkan semburat jingga di antara pepohonan jati. Retno berdiri di tepi jalan tanah yang baru saja disiram hujan sore. Bau tanah basah mengingatkannya pada masa kecil, masa ketika semua hal terasa sederhana. Bahkan luka pun hanya butuh tidur semalam untuk sembuh. Di kejauhan, suara anak-anak terdengar riang dari sebuah rumah kecil. Di berandanya duduk seorang laki parubaya dengan tongkat kayu di sampingnya. Ia tersenyum mendengarkan tawa dua anaknya yang berlari mengejar bola. Lelaki itu, Kimin, adalah seorang yang tak bisa melihat dunia dengan matanya, tapi seakan mampu membaca hati siapapun yang datang padanya. Retno mengenalnya pertama kali di acara pelatihan keterampilan desa. Ia datang untuk membantu sebagai relawan, sementara Kimin menjadi peserta tetap. Meski tak bisa melihat, tangannya cekatan menganyam, memahat, bahkan memperbaiki alat-alat elektronik yang rusak. Ada sesuatu dalam caranya tersenyum, tenang, tidak menuntut, seolah menerima dunia apa adanya. "Pak Kimin, ini kayunya," ucap Retno sambil menyerahkan potongan kecil. "Terima kasih, Mbak Retno," jawabnya pelan, dengan suara yang berat namun hangat. "Saya tahu ini kayu jati muda dari aromanya." Retno tertegun. Ia memandang wajah Kimin yang tampak damai. "Bapak bisa bedakan hanya dari bau?" "Bisa," jawabnya sambil tersenyum. "Kalau mata tertutup, hidung belajar berbicara." Retno tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada rasa haru yang tumbuh diam-diam di dada Retno. Ia pulang sore itu dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Membawa pulang bukan hanya kenangan tentang pelatihan, tapi juga sebuah tanya yang belum bisa ia jawab. Bagaimana seseorang yang hidup dalam gelap bisa membuat hatinya terasa begitu terang? Sudah hampir 2 bulan Retno mengenal Kimin. Setiap kali pelatihan di balai desa diadakan, ia selalu memastikan untuk datang lebih awal. Sekedar membantu menata bahan, menyeduh teh, atau menyiapkan tempat duduk di pojok ruangan yang biasa ditempati Kimin. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, ia sering memperhatikan lelaki itu. Gerakannya pelan tapi pasti. Setiap langkah seperti diukur oleh kesabaran. Tangan-tangannya yang kasar karena kayu dan kerja keras memegang benda-benda dengan ketelitian yang menakjubkan. Dan setiap kali berbicara, Kimin seolah tidak sedang mengeluh atas gelapnya dunia, melainkan mengajarkan bahwa terang itu bukan soal mata, melainkan soal hati. Suatu siang, ketika semua peserta sudah pulang, Retno memberanikan diri untuk membantu Kimin beres-beres peralatan. "Bapak tidak mau istirahat dulu? Sudah dari pagi belum berhenti." Kimin tersenyum tipis. "Kalau berhenti terlalu lama, nanti pikiran juga ikut diam, Mbak. Saya takut jadi beban untuk anak-anak." Retno diam sejenak. Ia tahu Kimin membesarkan 2 anaknya sendirian. Istrinya dulu berangkat ke luar negeri dengan janji mengirim kabar dan uang setiap bulan. Tapi sejak tahun ketiga, surat dan pesan berhenti datang. Tak ada kabar, tak ada berita.
hanya keheningan yang panjang. Namun Kim Min tidak menyesal. Ia tidak menanam dendam, hanya menanam doa. Itu yang membuat Retno heran. Bagaimana seseorang bisa setegar itu? "Anak-anak, Bapak kelihatannya pintar," kata Retno sambil melipat kain di meja. Kim Min tertawa kecil. "Mereka yang pintar mengajari saya, Mbak. Kadang saya ingin menyerah, tapi suara mereka yang memanggil, 'Bapak,' setiap pagi membuat saya ingat saya masih dibutuhkan." Hening sejenak. Angin sore masuk lewat jendela kayu yang terbuka, membawa aroma daun dan sinar yang lembut. Retno menatap wajah Kim Min dari samping. Tenang, teduh, dan seolah tak ada rasa kecewa di sana. "Bapak tidak pernah merasa marah karena ditinggalkan?" tanya Retno pelan. Kim Min menggeleng. "Saya tidak pernah marah, tapi ya namanya manusia, saya juga pernah marah sih. Tapi lalu saya sadar, mungkin dia juga sedang mencari terang dengan caranya sendiri. Tidak semua yang pergi itu karena tidak sayang." Jawaban itu membuat dada Retno bergetar. Di hari-hari berikutnya, ia semakin sering datang. Kadang membantu mengajar anak-anak Kim Min membaca. Kadang hanya duduk di serambi sambil mendengarkan Kim Min bercerita tentang hidup yang penuh pelajaran kecil. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai menyimpan sesuatu. Bukan sekedar rasa kasihan, tapi kegaguman yang pelan-pelan tumbuh menjadi cinta. Hujan turun malam itu, menimpa genteng rumah dengan ritme yang menenangkan. Retno duduk di serambi rumahnya, memandangi korden jendela yang bergoyang diterpa angin. Di pangkuannya ada buku catatan. Tak satu pun kalimat berhasil ia tulis. Pikirannya melayang ke satu nama, Kim Min. Sudah beberapa bulan ia menjadi bagian kecil dari keseharian lelaki itu dan dua anaknya. Setiap pagi ia membantu menyiapkan bekal sekolah, kadang mencuci, kadang menenun bersama Kim Min di belakang rumah. Semua terasa begitu alami, seperti sudah ditakdirkan demikian. Namun, ada satu hal yang diam-diam membuatnya gelisah. Ia takut perasaannya hanya lahir dari iba. Suatu sore, saat mereka sedang memperbaiki kursi bambu di beranda, Retno memberanikan diri bertanya, "Pak, kalau nanti suatu hari ada orang yang ingin menemani hidup Bapak, apakah Bapak mau?" Kim Min berhenti sejenak. Tangannya yang memegang pisau kecil itu terdiam di atas bambu. "Saya tidak tahu, Mbak. Dunia saya sudah gelap. Saya takut malah membuat orang lain ikut hidup dalam gelap bersama saya." "Bapak salah," sahut Retno dengan suara pelan. "Kadang justru dari orang yang hidup dalam gelap, kita belajar menemukan terang." Kim Min tertawa kecil. "Mbak Retno, kata-kata sampean selalu lembut, tapi hati saya tidak semudah itu percaya." Retno tersenyum samar. Ia tahu Kim Min bukan menolak, hanya sedang melindungi dirinya dari harapan yang mungkin tak berbalas. Namun bagi Retno, cinta bukan lagi tentang balasan. Ia hanya ingin ada di dekat lelaki itu, meski tanpa gelar, tanpa janji. Beberapa hari kemudian, saat Kim Min jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja, Retno datang membawa bubur hangat dan obat. Anak-anak Kim Min tampak ragu
membiarkannya masuk. Tapi Retno tetap sabar. Ia duduk di samping ranjang, mengelap keringat di dahi Kimin dan berbisik, "Kalaupun saya tinggal di sini, bukan karena kasihan, tapi karena saya ingin." Kimin terdiam. Wajahnya menegang menahan haru. "Kenapa, Mbak?" Suaranya nyaris bergetar. "Karena hidup kadang memberi kita kesempatan kedua untuk mencinta, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menyembuhkan." Di antara suara hujan yang tak henti, sesuatu bergetar di dada keduanya. Hangat, lembut, dan jujur. Benih cinta itu tak lagi bisa disembunyikan. Pagi itu, langit tampak bening setelah semalam diguyur hujan. Daun-daun masih meneteskan sisa air, dan burung-burung bersautan di antara pepohonan jati. Di halaman rumah kecil itu, tampak beberapa tetangga menata kursi, menyiapkan teh hangat dan nasi tumpeng sederhana. Tak ada dekorasi mewah, tak ada gemerlap pesta. Hanya dua hati yang berjanji saling menemani di bawah saksi langit. Kimin duduk bersila di ruang tamu, mengenakan kemeja putih bersih dan sarung tenun yang biasa ia pakai ke masjid. Di sampingnya, dua anaknya, Wati dan Bagas, terlihat diam, menunduk tanpa banyak bicara. Retno datang dengan kebaya sederhana berwarna hijau lembut. Wajahnya teduh, matanya berkaca-kaca bukan karena gugup, tapi karena haru. Ia tahu hari ini bukan sekedar pernikahan. Ini awal dari perjalanan panjang untuk membuktikan ketulusan hatinya. Ijab kabul berlangsung singkat. Suara Kimin terdengar tegas dan mantap. Meski tangannya bergetar sedikit saat menggenggam tangan penghulu, ketika kata "sah" diucapkan, Retno menunduk dan meneteskan air mata. Tidak semua kisah cinta butuh pesta besar untuk menjadi suci. Kadang cukup dengan niat yang tulus dan hati yang lapang. Namun, setelah para tamu pulang, suasana rumah menjadi sunyi. Wati, anak sulung Kimin, menatap Retno dengan tatapan yang sulit dibaca. "Bu Retno," katanya pelan dan tajam, "kalau ibu menikah dengan bapak karena kasihan, lebih baik ibu batalkan tadi." Retno terdiam. Kata-kata itu menancap di dadanya. Tapi ia menatap Wati dengan lembut. "Ibu tidak kasihan, Nak. Ibu hanya ingin membuat rumah ini kembali punya cahaya. Itu saja." Wati tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan masuk ke kamarnya, meninggalkan udara yang tiba-tiba terasa berat. Kimin yang mendengar percakapan itu menunduk dengan wajah sedih. "Maafkan anak-anak, Mbak. Mereka belum paham." Retno menggenggam tangannya. "Tidak apa, Pak. Hati mereka cuma sedang takut kehilangan lagi. Saya akan tetap di sini sampai mereka percaya." Malamnya, ketika lampu padam dan dunia terlelap, Retno duduk di samping Kimin yang tertidur lelah. Ia memandangi wajah suaminya yang damai, lalu berbisik, "Kalaupun aku harus berjalan di antara keraguan, biarlah cinta yang menuntunku, bukan pembenaran orang lain." Di luar, angin membawa aroma hujan yang tertinggal, seolah ikut mendoakan mereka. Dua jiwa yang tak sempurna, tapi saling melengkapi. Dua cahaya kecil yang mencoba menyalakan hidup di tengah gelap yang panjang. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan tenang, meski tidak selalu mudah. Retno mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, mengantar Bagas ke sekolah,
lalu membantu Kimin bekerja di bengkel kecil miliknya. Rumah mereka sederhana, tapi selalu hangat oleh tawa Kimin dan suara doa yang lirih di setiap malam. Namun di balik itu, masih ada jarak yang belum sepenuhnya terhapus, terutama dari Wati, anak sulung Kimin. Ia jarang bicara, lebih sering menghindar, bahkan sesekali menunjukkan sikap dingin yang menyakitkan. Retno tidak marah, ia hanya menahan nafas setiap kali melihat punggung Wati yang menjauh. Dalam hatinya, ia tahu cinta tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa dirawat perlahan dengan kesabaran. Suatu sore, ketika Retno sedang menyapu halaman, ia melihat Kimin duduk di kursi bambu dengan wajah pucat. Nafasnya terengah, tangannya memegangi dada. "Pak, kenapa?" seru Retno panik. Kimin tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, cuma sedikit sesak. Sudah lama tidak kambuh." Retno segera mengambil obat dan air hangat. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan lelaki itu erat-erat. "Bapak, jangan sembunyikan lagi penyakit ini ya," suaranya bergetar. "Saya tidak mau membuatmu khawatir," jawab Kimin pelan. "Saya sudah biasa." Air mata Retno jatuh begitu saja. "Justru karena saya mencintai Bapak, saya ingin khawatir. Saya ingin tahu, saya ingin merawat, saya ingin jadi bagian dari susahnya, bukan cuman senangnya." Kimin mengulurkan tangan, menyentuh wajah Retno seolah ingin melihat dengan jari-jari yang tak lagi muda. "Saya tidak tahu wajahmu seperti apa, Retno. Tapi setiap kali kamu bicara, saya merasa dunia ini punya warna lagi." Malam itu, mereka duduk lama di serambi. Hanya ditemani bunyi jangkrik dan cahaya lampu listrik 10 watt yang redup. Retno bersandar di bahu Kimin, dan di malam diam mereka saling berjanji, bukan dengan kata, tapi dengan rasa, untuk tetap bersama apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu, kesehatan Kimin semakin menurun, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tetap bekerja, tetap tertawa bersama anak-anaknya, dan tetap menyebut nama Allah di setiap helaan nafas. Retno merawatnya tanpa keluh, seolah waktu berhenti di antara cinta dan keikhlasan. Hingga suatu pagi, ketika fajar baru menyingsing, Kimin menggenggam tangan Retno dan berkata lirih, "Kalau nanti saya harus pergi duluan, jangan tangisi saya terlalu lama ya. Cukup lanjutkan cinta ini lewat kebaikanmu pada anak-anak." Retno menahan tangis, memeluknya perlahan. "Saya tidak tahu apakah bisa sekuat itu, Pak." Kimin tersenyum samar. "Kamu sudah kuat sejak pertama kali datang. Saya hanya orang yang beruntung bisa menemukannya." Pagi itu datang dengan sepi yang aneh. Tidak ada suara Kimin yang biasa memanggil anak-anak untuk sholat subuh. Tak ada aroma kopi dari dapur. Tak ada lantunan ayat yang biasanya mengalun dari bibirnya. Retno bangun dengan perasaan gelisah. Ia bergegas menuju kamar Kimin. Lelaki itu terbaring tenang. Wajahnya damai, seolah sedang tidur nyenyak setelah perjalanan panjang. Tapi ketika ia memegang tangannya, tubuh itu sudah dingin. Retno menatapnya lama, air matanya jatuh tanpa suara. "Pak," bisiknya perlahan. "Bangun, kita belum sempat sarapan." Namun tak ada jawaban, hanya keheningan yang menelan semua kata. Wati dan Bagas berlari masuk, menatap bapaknya dengan mata yang tak percaya. Tangis mereka pecah seketika. Wati memeluk tubuh ayahnya erat-erat, seakan tak ingin melepaskan. Retno berdiri di samping mereka.
tak lagi mencoba menahan air mata, tapi di sela duka itu ia berusaha kuat. Ia menenangkan anak-anak, mengatur pemakaman, menyambut tamu, dan mengucapkan terima kasih pada setiap pelukan simpati yang datang. Sore itu, langit mendung seolah turut berduka. Ketika tanah menelan jasad Kimin perlahan, Retno berbisik dalam hati, "Engkau tak bisa melihatku saat ini, Pak. Tapi aku yakin, di sisi Allah engkau melihatku lebih jelas dari siapapun." Hari-hari berikutnya berjalan pelan dan berat. Retno yang dulu penuh tawa, kini hanya diisi dengan suara langkah dan helaan nafas yang panjang. Tapi Retno tak pergi. Ia tetap di sana, menyiapkan sarapan, menjemur pakaian, menunggu anak-anak pulang sekolah, seolah Kimin masih hidup di setiap sudut rumah. Wati sempat menolak bantuan Retno. "Ibu tidak perlu repot, kami bisa sendiri." Namun Retno hanya tersenyum. "Bapakmu pernah bilang, aku harus melanjutkan cinta ini lewat kebaikan. Kalau aku berhenti sekarang, berarti aku tidak menepati janji." Malam-malam berlalu. Di ruang tengah, foto kecil Kimin tersenyum dalam bingkai kayu buatan tangannya sendiri. Sekali Retno merasa lelah, ia duduk di depan foto itu, menyalakan lilin dan berbicara pelan, seolah lelaki itu masih mendengarkan. "Pak," bisiknya lembut, "aku tidak lagi menunggu, tapi aku tetap merindukanmu. Dan rinduku kini bukan tentang ingin bersamamu lagi, tapi tentang ingin menjadi sebaik dirimu dulu, tabah, ikhlas, dan penuh kasih." Waktu berjalan pelan, seperti halaman buku yang dibuka satu demi satu. Tahun-tahun berlalu, Wati kini sudah menikah dan membawa keluarganya di kota lain. Sementara Bagas menjadi guru di sekolah desa, melanjutkan semangat ayahnya yang selalu ingin anak-anak belajar tanpa menyerah. Retno kini menua, rambutnya memutih, kulitnya berkeriput, tapi matanya tetap teduh seperti dulu. Di rumah kecil itu, ia masih menyiapkan teh setiap sore. 2 cangkir seperti biasa, 1 untuknya dan 1 untuk kenangan. Ia tahu setiap teguk adalah doa, setiap senyap adalah percakapan antara jiwa dan rindu. Suatu hari ketika Wati dan Bagas pulang berkunjung, mereka duduk bersama di teras rumah. Retno tersenyum, memandangi mereka dengan bangga. "Anak-anakku," katanya lembut, "rumah ini dulu dibangun dengan kerja keras ayahmu, dan disinilah cinta itu tumbuh. Kini rumah ini akan menjadi milik kalian berdua. Aku hanya menjaganya sementara, seperti doa yang menjaga mimpi." Wati menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi ibu, rumah ini juga rumah ibu." Retno menggeleng pelan. "Rumah ini bukan tentang siapa yang memiliki, nak, tapi tentang siapa yang menjaga maknanya. Aku hanya penjaga cinta ayahmu, dan sekarang tugasku sudah selesai." Malamnya, Retno duduk sendirian di depan foto Kimin, ingin menari pelan membawa bau tanah dan bunga Kamboja dari halaman. Ia membuka mushaf kecil di pangkuannya, lalu membaca pelan ayat yang selalu menenangkannya. "Allah bizikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Air matanya menetes pelan, bukan karena duka, tapi karena syukur. Ia menutup mushaf itu, menatap langit malam dan berbisik, "Terima kasih ya Allah, karena telah memberiku kesempatan untuk mencintai
bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan karena Engkau, cinta ini tak akan pernah berakhir. Angin berhembus lembut, menerpa dedaunan, seolah menjawab doanya. Dalam keheningan malam itu, Retno tersenyum. Ia tahu di sisi Allah tidak ada cinta yang benar-benar hilang, hanya berpindah tempat untuk menunggu pertemuan yang lebih indah.